Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bagi petani dan pengusaha pertanian di seluruh Indonesia. Jadi perkenalkan, saya Jero Prutesan dari P4S Raja Manggis Bali menyampaikan beberapa pesan dan informasi kepada rekan-rekan petani yang ada di Bali khususnya dan yang berada di seluruh Indonesia. Jadi terkait dengan situasi pandemi yang sudah memperandakan ekonomi kita, baik di sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya, dan sangat kita rasakan bersama. Dan salah satu daripada yang masih bisa kita harapkan adalah di sektor pertanian. Jadi selain dari P4S Raja Manggis Bali, kami sampaikan juga kepada semua teman-teman dan rekan-rekan yang tergabung dalam perkumpulan eksportir manggis dan rumah kemas Hortikultura Indonesia yang tercatat di Kementerian Pertanian yang sudah terdaftar di Cina kurang lebih 71 eksportir, dan di Bali ada 16 eksportir. Lewat kesempatan ini ingin kami sampaikan beberapa pesan kepada teman-teman pengusaha maupun teman-teman petani, khususnya petani hortikultura yang ada di Bali dan seluruh Indonesia. Jadi kita sudah rasakan selain dampak pandemi corona yang menghantam kita 2020 disertai kegagalan panen buah manggis khususnya tahun 2020 menyebabkan terasa beratnya ekonomi baik petani maupun pengusaha di bidang pertanian sendiri, baik yang lokal maupun yang untuk ekspor. Yang lokal mengalami kendala, jadi terkait dengan PPKM, sangat terbatasnya ruang dan gerak untuk mengadakan suatu transaksi jual beli. Khususnya di Bali, beberapa supermarket juga mengalami kendala terkait dengan wisatawan juga yang tidak ada di Bali, sangat sedikit. Nah itu yang untuk lokal. Tetapi yang untuk ekspor, sesungguhnya kita masih memiliki peluang yang sangat besar, terutama ke negara China atau Tiongkok. Jadi 80% produk khususnya manggis Indonesia terserap di Hongkong, di Tiongkok atau China. Dengan regulasi yang sudah dijalankan sejak 2017, jadi China sudah menotifikasi produk-produk Indonesia seperti manggis, buah naga dan salak. Dan juga sudah mencatatkan dan menotifikasikan beberapa perusahaan yang bisa mengekspor buah-buah tersebut ke negeri tirai bambu tersebut. Nah, kami sampaikan dengan syukur, alhamdulillah dengan berbahagia di musim tahun 2021-2022 ini, hasil daripada survei kami dan laporan teman-teman di daerah lain seperti Lombok dan juga Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahwasanya musim tahun ini kemungkinan besar akan panen seluruh Indonesia. Nah, ini menyebabkan ada beberapa pesan yang kami sampaikan lewat kesempatan ini, bahwa selaku mitra kerja pemerintah, asosiasi kita mesti harus sering bersinergi dengan pemerintah untuk menjalankan regulasi, pada intinya memacu produk ekspor kita agar lebih banyak ke luar negeri, yang tujuannya meningkatkan devisa negara dan serta adanya suatu kegiatan ekonomi di pedesaan dalam menghadapi corona ini. Itu yang beberapa hal yang ingin kami sampaikan pesan-pesan di hari ini. Tentu pesan-pesan ini akan kita jabarkan dalam satu hal konkret, karena sesuai dengan moto kita di asosiasi adalah bersaing sehat maju bersama. Nah tentu dalam suatu hal pemasaran kita mesti bersaing.
bersaing dalam artian membuka pasar seluas-luasnya, baik itu pasar di Cina maupun di negara lain. Dan kedua, kita juga bersaing untuk memberikan motivasi kepada petani dan pengusaha-pengusaha pertanian di Indonesia dan Bali khususnya untuk membuat produk-produk yang lebih baik. Itu bersaing sehat dan maju bersama. Nah, maju bersama dalam hal ini kita senantiasa, kalau sudah hal tersebut kita penuhi, tentu kita bisa maju bersama. Jadi bersama-sama kita tingkatkan nilai ekspor kita, neraca perdagangan kita, sehingga krisis-krisis yang terjadi yang sangat dampaknya tinggi ini setidaknya bisa menjadi harapan dan tumpuan kita di desa bersama petani untuk menghadapi pandemi corona ini dengan semangat dan terus melakukan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pemerintah kita pertama diberikan kekuatan, kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi permasalahan ini. Jadi kami lanjutkan sesuai dengan apa yang kami sampaikan hari ini, bahwa menurut hal-hal yang kami amati di lapangan dan juga informasi rekan-rekan di asosiasi serta dengan instansi-instansi baik Balai Karantina maupun di Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Hortikultura, bahwa beberapa bulan lagi akan adanya audit virtual yang diinginkan oleh pemerintah Cina lewat GGAC untuk memverifikasi keberadaan rumah kemas yang ada di Indonesia dan juga kebun buah yang ada di Indonesia. Nah, melalui surat dari Badan Karantina Pertanian Republik Indonesia kita sudah terima, dan bahkan di session pertama ini akan ada 9 perusahaan yang di audit virtual, yaitu meliputi ruang lingkup manggis, buah manggis, meliputi ruang lingkup buah naga dan salak. Nah, berkesempatan dengan itu, perusahaan-perusahaan lainnya akan juga tidak tutup kemungkinan akan diaudit secara acak. Jadi dengan 71 eksportir rumah kemas yang ada se-Indonesia, dan di Bali ada 16 rumah kemas, akan juga diaudit secara acak, selain yang 9 tadi. Jadi audit itu meliputi audit virtual kebun buah kita dan juga audit virtual rumah kemas kita. Nah, di sini apakah kita masih konsisten terhadap SOP yang kita jalankan? Apakah petani masih konsisten melakukan pencatatan pertaniannya meliputi dari hulu sampai hilir, baik itu dari budidaya, pembersihan, pemupukan, sampai ke pasca panen. Dan lanjut, apakah perusahaan rumah kemas konsisten melaksanakan SOP yang sudah disesuaikan dengan regulasi dan kesepakatan dari Indonesia dengan Cina. Ini merupakan tujuan daripada audit itu. Dan kedua, oleh sebab itu semua pihak kami ajak untuk bekerjasama, terutama baik pemerintah yang akan mendampingi kita, para pengusaha sebagai pihak mitra kerja, dan petani serta kelompok tani. Dan kita gambarkan di hari ini bahwa sejak 2017 kita kembali dibuka keran ekspor kita ke Cina setelah mengalami masa vakum 5 tahun, itu dari 2012. Kita di-ban oleh Cina karena produk kita masih ada OPT. Jadi semacam hama di buah-buahan kita, terutama manggis, yaitu kutu putih dan semut. Dan beberapa dari hal itu kita sejak 2017 ada sekitar 6 perusahaan yang sudah melaksanakan SOP dengan baik dan tembus ke Cina, sehingga tahun 2018 dibuktikan khususnya Bali Karantina Pertanian kelas 1 Denpasar mendapat predikat terbaik secara nasional serta diikuti oleh PT Raja Manggis Sejati sebagai ekspor pengirim ataupun mengeluarkan produk yang terbanyak melalui Bandara Ngurah Rai. Karena saat itu hanya beberapa perusahaan yang memang bisa untuk ekspor. Kedua juga saat itu bandara di Bali, di Ngurah Rai masih
stabil karena kurang lebih 6 sampai 9 pesawat dari Tiongkok ada membawa wisatawan ke Bali dan kita bisa manfaatkan kargonya di saat balik ke China. Nah, itu menyebabkan sangat bagus perkembangan ekspor kita. Nah, mulai 2018 pemerintah pusat menggenjot memberikan fasilitasi, memudahkan dan mendorong agar segera dibantu untuk rumah kemas. Jadi para eksportir, para usaha dibuka kerannya seluas-luasnya agar membuka rumah kemas sehingga tidak terjadi nanti kesulitan dalam ekspor. Dan akhirnya ada rumah kemas sejumlah 71 eksportir kemarin. Nah, ini yang perlu kita senantiasa, kita semua mengevaluasi diri kita. Baik petani dan terutama teman-teman para pengusaha. Bahwasanya sesuai dengan peraturan yang kita sudah buat, sepakati bersama, regulasi yang sudah kita jalankan bahwa setiap rumah kemas itu memiliki petani binaan yang jelas. Setiap packing house itu memiliki petani atau kelompok tani yang jelas. Nah, kelompok tani yang dimiliki itu adalah kelompok tani binaan sebagai pemasok yang sudah terregistrasi kebunnya, yaitu GAP, Good Agricultural Practices. Nah, ini yang segera hari ini kita sampaikan. Bahwa terkait dengan keinginan untuk pemerintah negara tujuan kita kembali mengaudit secara virtual rumah kemas dan juga kebun buah kita, ini harus kita secara seksama bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Bahwa keberadaan pengusaha harus tetap mendampingi petani. Kita harus tripartit. Tripartit yang dimaksud adalah pemerintah, pengusaha dan petani. Kita harus bersama-sama untuk menjaga kelangsungan dari ekspor kita di Indonesia. Kita tidak inginkan teman-teman pengusahanya sekedar membuka packing house untuk memenuhi persyaratan untuk bisa ekspor ke Cina. Tetapi lebih dari arah tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa, bahwa produk yang sudah menjadi warisan nenek moyang kita ini tetap akan bisa dipasarkan sampai anak cucu kita. Itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu kita mengetuk hati teman-teman untuk bersama-sama membantu pemerintah, berdampingan dengan pemerintah untuk kita segera melaksanakan, memaksimalkan registrasi kebun buah kita. Di samping menyiapkan diri kita di rumah kemas masing-masing. Nah, jujur kita akui dari laporan teman-teman, dari data yang ada di Dinas Pertanian, itu tahun 2021 ini hampir sebagian besar rumah registrasi kebun kita sudah habis masa waktunya alias mati. Dan ini belum sampai sekarang kita belum mengadakan semacam perpanjangan. Nah, hal-hal ini kita evaluasi. Ada dua kemungkinan daripada kurangnya, tidak bisanya kebun buah itu dimaksimalkan untuk registrasi. Yang pertama itu sosialisasi yang mungkin tidak maksimal kepada petani. Disebabkan sosialisasi yang selama ini dari pemerintah, baik dengan pengusaha itu hanya bisa ke kelompok tani. Tetapi kita tahu bersama, belum semua masyarakat petani Bali itu yang masuk kelompok tani. Nah, ini perlu dimaksimalkan baik melalui subak maupun petani sendiri secara perorangan. Itu yang akan kita laksanakan mulai hari ini. Dan segera mungkin kita buka kerannya bersama-sama. Kita akan berikan semacam sosialisasi secara virtual kepada petani yang ada di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk bagaimana pentingnya registrasi kebun itu. Karena syarat pertama untuk bisa kita ekspor ke negara-negara tujuan itu adalah kebun-kebun buah kita sudah terregistrasi. Nah, untuk registrasi itu tentu ini ada permasalahan kedua. Yang samping solusi. Yang kedua adalah asas manfaat yang diterima oleh petani sangat kecil. Karena teman-teman pengusaha itu belum maksimal memperlakukan atau belum semua melakukan proteksi terhadap mitra kerjanya itu pendamping kepada petani. Baik pendamping secara edukasi maupun memberikan nilai plus reward kepada petani yang sudah terregistrasi. Ini yang perlu kita jabarkan semua dalam bentuk kesepahaman dan akan meningkat kepada kesepakatan. Karena kita di asosiasi sudah sepakat
Rumah kemas yang memiliki kelompok tani dan petani itu harus memiliki kerjasama, perjanjian kerjasama yang jelas. Karena tidak hanya sekedar memakai lembaran registrasi kebun untuk meloloskan bahwa packing house itu lolos di registrasi. Itu tidak inginkan. Tetapi ada semua jalin kerjasama antara petani dan pengusaha. Bagaimana adalah petani itulah pemasok. Pemasok itu memiliki registrasi kebun. Dan pemasok itu adalah binaan daripada pengusaha. Nah, inilah kami harap pengusaha sedikit menyisihkan daripada marginnya, keuntungannya, untuk bisa kembalikan kepada petani. Agar keengganan petani untuk meregistrasi kebunnya tidak terjadi. Apa yang terjadi selama ini, itu yang belum terjadi. Jadi antara kebun yang registrasi dan tidak registrasi, kita mungkin terlalu masih samakan harganya. Nah, ini harus kita buka pos-pos kita, penyampaian kita di masing-masing connecting house kita, di rumah kemas produksi kita, ataupun di pengepul-pengepulnya. Nah, jika ini kita bisa sedikit sisihkan, baik itu melalui asosiasi, baik itu dari perusahaan itu sendiri, kepada petani, sehingga harapan kami, setelah musim panen 2021-2022, semua kebun buah produk kita yang terdaftar di negara Cina itu semua bisa diregistrasi. Sehingga tidak ada nanti pembatasan untuk ekspor. Apa yang terjadi ketika nanti hasil virtual itu menyatakan bahwa semua beberapa kita dari jumlah yang kebun yang kita miliki sangat kecil jumlahnya, volume buahnya kalau kita dipakai yang sudah registrasi. Sehingga kalau diadakan kuota nantinya dengan kata kita ekspor kita bisa lebih rendah dan tidak bisa seperti maksimal. Nah, ini akan kita sampaikan baik kepada pemerintah, pada teman-teman pengusaha dan petani. Dan harapan kami para petani di Bali mari kita bersama-sama untuk sedikitnya kita akan adakan acara sosialisasi virtual yang kami akan menggandeng para akademisi baik dari beberapa fakultas pertanian ada di Bali, dan juga kami akan minta bantuan daripada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali dan kabupaten masing-masing yang ada di Bali, dan teman-teman para eksportir yang ada di Bali untuk sebagai narasumber di dalam acara yang kita adakan sebentar lagi. Dan tentu kami harapkan respon dari masyarakat agar apa yang kami sampaikan hari ini adalah semacam informasi awal begitu pentingnya kita untuk meregistrasi kebun buah kita. Jadi yang kami sampaikan tadi selain manggis, buah naga dan salak sangat potensi untuk kita tingkatkan nilai ekspornya. Karena semakin hari kebutuhan akan buah di negara Cina dan negara sekitarnya itu semakin tinggi terkait dengan populasi masyarakatnya. Nah, sisi lain mereka tidak bisa menanam budidaya. Kesempatan kita petani kita di Bali, petani kita di Indonesia, karena kita masih luas lahan kita dan sangat memungkinkan kita kembangkan lagi, tentunya dengan cara-cara bertani yang benar. Nah, untuk meregistrasi kebun buah itu ada beberapa persyaratan. Kami sampaikan awal, nanti kurang lebihnya nanti dari Dinas Pertanian atau teman-teman dari PPL akan ikut menambahkan. Yang pertama itu kita harus memiliki SOP. Jadi terhadap produk itu, standar operasional prosedur. Jadi SOP manggis itu ada di beberapa kabupaten sekira. Tabanan memiliki SOP, Singaraja, Jembrana, dan yang lainnya. Jadi yang belum punya mungkin ini yang belum jadi regulasi administrasi, ini perlu kita minta bantuan dinas provinsi. Yang kedua, ada kelompok tani, ada petaninya, ada kebun buah kita. Nah, kita akan didampingi nanti secara teknis oleh tim kita. Kalau kita sudah punya tim kelembagaan kita dan beberapa ada P4S di masing-masing daerah kita untuk mendampingi agar petani itu memahami bagaimana caranya mengajukan registrasi kebun buah, tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, nanti teman-teman pengusaha juga kami ajak mendampingi. Nah, terkait dengan situasi seperti ini, jadi kita tidak inginkan ini bisa tidak terjadi, tidak terlaksana gara-gara anggaran yang ada dari pemerintah karena situasi COVID seperti ini. Tetapi disinilah kita ketuk hati teman-teman para pengusaha, stakeholder,
yang dibidangi untuk bagaimana kita rasakan denyut nafas petani kita di masing-masing wilayah. Demi untuk kemajuan usaha kita. Dan ini kita saling bersinergi. Kita adalah saling membutuhkan. Nah, oleh sebab itu, ini yang beberapa pesan-pesan kami sampaikan lewat kesempatan ini. Jadi teman-teman Asosiasi Seluruh Indonesia, mohon juga di daerah masing-masing diadakan pelaksanaan seperti ini. Kita selalu bersinergi dengan pemerintah. Dengan surat yang disampaikan oleh Cina, delegasi Cina, perdagangan Cina ke Indonesia, tentu ini semacam evaluasi buat kita. Jadi kita ambil hikmah positifnya. Kita mulai memahami bagaimana pentingnya registrasi kebun buah kita. Karena dengan syarat itu kita bisa masuk ke sektor pemasaran internasional. Jadi untuk setidaknya di masa pandemi ini kita masih bisa harapan untuk aktivitas di desa kita masing-masing. Nah, itu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya kami ucap terima kasih kepada semua pihak. Dan kami mohon maaf tentunya kami selaku Ketua Asosiasi Eksportir Manggis dan Rumah Kemas Hortikultura Indonesia dari Bali kami sampaikan pesan ini. Semoga teman-teman kita para pengusaha tetap sehat semua dan jaga protokol kesehatan dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nantiasa wabah atau pandemi ini segera bisa berakhir. Samping itu, kami memohon teman-teman asosiasi, teman-teman para pengusaha Indonesia untuk menyampaikan persepsinya, visi dan misi kita. Bagaimana kita bersaing sehat untuk maju bersama, untuk mensejahterakan masyarakat kita, untuk meningkatkan nilai jual produk hortikultura kita. Tentu kita tidak perlu dicatat, kita tidak perlu diapresiasi, tetapi Tuhan pasti mengapresiasi apa langkah-langkah kita hari ini. Karena langkah-langkah kita ke petani ini adalah langkah sehat mulia dan tulus ikhlas. Ini yang perlu kita sampaikan pada teman-teman, saudara-saudara saya, para pengusaha, yang senior-senior saya, kebetulan saya sebagai ketua asosiasi, lewat pesan-pesan ini kami sampaikan. Yang terakhir, tetap kami sampaikan kepada manajer rumah kemas, pimpin rumah kemas untuk menyiapkan diri. Untuk menyiapkan diri didamping oleh Balai Karantina, OKKP, OKKPD, agar temuan-temuan mayor tidak terjadi. Adanya kita mesti konsisten. Kita mesti melaksanakan SOP secara terus-menerus, secara menyeluruhan, agar kualitas daripada produk kita semakin baik. Keamanan dari pangan kita untuk diekspor semakin baik, mengacu kepada undang-undang yang setelah berlaku, regulasi antar negara kita, negara lain yang sudah berlaku. Insya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widawasa akan memberkati niat tulus kita dari desa tembus dunia yang menjadikan ikon kita selama ini. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Om Swasti, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih dan salam sehat Indonesia. Salam bersaing sehat, maju bersama.